Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan pada pertemuan kali ini kan kawan di channel kami di tempat ini ya. Saya akan berbagi sedikit hal mengenai jarak tanam. Jadi kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu saya ingin klarifikasi mengenai jarak tanam, yang dimana pada video itu saya katakan jarak tanamnya yang terbaik adalah 50 kali 60. Nah, video 50 kali 60 jarak tanam cabai yang terbaik itu dikarenakan saya sebenarnya mengambil pada hasil penelitian eh, dari sebuah universitas. Dan di sisi lain juga saya juga pernah mempraktekkan dengan jarak sekian itu ya, termasuk di sini ya, kurang lebih segini ya. 50-60 itu kondisinya dalam kondisi yang bagus ya. Karena apa? Karena sebenarnya di kondisi tersebut di lingkungan kami memang untuk efisiensi lahan dan efektivitas dalam membudidayakan cabai sangatlah efektif ya, karena masih produktivitasnya masih bisa tinggi di jarak tersebut semacam itu. Akan tetapi kembali lagi, memang jarak tanam untuk tiap-tiap kebun, tiap-tiap lahan itu berbeda-beda ya kan kawan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa pengaruh yang sangat mempengaruhi tanaman ya dalam tumbuh dan berkembang biaknya. Pastinya setiap tanaman cabai di tempat tertentu ya memiliki jarak tersendiri yang cocok dan sesuai, yang efektif dan efisien. Nah, cocok tidaknya tanaman cabai itu bisa produktif sesuai dengan kondisi lahannya itu tergantung dari dua faktor. Pastinya ya saya jelaskan, dua faktor ini yang harus kalian perhatikan dalam proses budidaya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam cabai itu sendiri. Terutamanya paling khususnya adalah mengenai tentang genetik atau sifat dari tanaman cabai itu sendiri. Nah, sifat dari tanaman cabai itu sendiri nanti sangkut pautnya dengan kemampuan mereka berproduksi. Yang kedua yaitu ketahanannya, dan yang ketiga tumbuh dan berkembang biaknya ya. Itu sangat mempengaruhi hasil ya kan kawan. Itu faktor internalnya. Lalu faktor eksternalnya juga dapat mempengaruhi hasil, seperti ya jenis tanahnya, lalu suhunya, kelembapannya, cahayanya. Yang jelas faktor-faktor yang di luar dari kemampuan dari tanaman itu sendiri, yaitu faktor eksternal. Itu juga sangat mempengaruhi. Kalau kawan-kawan katakan jarak di sini itu tidak tepat ya, dengan ukuran 50 kali 60 tidak tepat, otomatis mungkin di lahan kawan-kawan masih bisa jaraknya diperlebar lagi ya, agar lebih efektif dan lebih efisien dalam proses budidayanya. Semacam itu kan kawan. Nah, efektif tidaknya ya tadi kembali lagi dipengaruhi oleh jenis tanahnya ya. Misalnya tanah di sini dengan tanah di daerah lain itu pastinya berbeda kan kawan. Nah, perbedaan jenis tersebut nanti juga akan berpengaruh pada pH-nya. pH-nya juga nanti berlanjut berpengaruh pada unsur haranya. Kemampuan tanaman menyerap unsur hara itu juga berpengaruh. Ditambah lagi suhu, kelembapan, serta pencahayaannya. Mungkin di tempat redup ya, tanaman cabai itu jauh lebih efektif dengan jarak yang jauh lebih lebar, karena perolehan cahayanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan kondisi terbuka semacam ini kan kawan. Samping kanan kirinya ya tidak tertutup, nah itu otomatis jaraknya jauh lebih kecil. Dilanjutkan juga dari kemampuan biologi tanahnya ya. Biologi tanahnya juga sangat mempengaruhi terhadap jarak tanam ya. Dimana kalau tanah yang subur, biologinya pastinya
jauh lebih bagus dibandingkan tanah yang tidak subur. Nah, kalau di tanah yang subur kita tanam dengan jarak yang ibaratnya berdekatan, itu produktivitasnya masih bisa bagus ya dibanding dengan jarak yang berjauhan. Katakanlah kayak seperti halnya di tempat kami ya, dengan jarak tanaman itu antar tanaman saja itu 60 ataupun 50, untuk produktivitas dengan varietas yang sama itu jauh lebih bagus ya. Karena apa? Karena kesuburannya masih bisa membantu tanaman dalam memperoleh unsur hara, termasuk mikroorganismenya mendukung juga pada tanaman budidaya. Otomatis tanaman bisa optimal dalam memperoleh unsur haranya, serta karena optimal memperoleh unsur haranya ditambah pencahayaannya yang jelas-jelas sangat-sangat mendukung sekali, otomatis produktivitasnya masih bisa bagus. Nah, dan dengan hal semacam itu, kalau kita kan kawan ya lebih kita perbanyak tanamannya ya kan, karena dengan kalau kita bisa menanam dengan jumlah populasi yang jumlahnya banyak ya, dengan produktivitas yang sama, maka kita lebih tanam dengan jarak yang saling berdekatan. Nah, tapi kalau misalnya produktivitasnya jauh lebih rendah ketika kita tanam dengan jarak berdekatan, otomatis pastinya kita akan melakukan langkah yaitu tanaman yang kita budidayakan kita beri jarak yang lebih jauh. Nah, dalam video sebelumnya kami menyarankan ukuran 50-60, akan tetapi itu perlu kawan-kawan evaluasi untuk tiap lahan budidaya kawan-kawan. Karena apa? Karena setiap lahan budidaya kawan-kawan pastinya berbeda-beda kemampuannya ya kawan-kawan. Mungkin di lahan kami mampu, akan tapi di lahan kawan-kawan kurang mampu, itu bisa juga, ataupun sebaliknya semacam itu. Dan mungkin video-video yang saya buat ini bisa memberikan pembelajaran lah ya, bahwasanya ada hal yang bisa dipetik, monggo silakan dipergunakan. Tapi kalau ada hal yang kurang bisa dipetik atau kurang bisa diambil hikmahnya, kawan-kawan evaluasi untuk pembelajaran bagi kawan-kawan agar budidaya kawan-kawan bisa jauh lebih bagus, lebih baik daripada kami. Kami di sini memang sama-sama belajar dan sama-sama memperbaiki lah ya dalam proses budidayanya agar produktivitasnya bisa maksimal dan kita sama-sama saling menguntungkan. Dan saya ucapkan terima kasih pada kawanku yang sudah mau mengomentari hal semacam itu ya kan kawan. Dan yang jelas saya ambil hikmahnya saja, bahwasannya setiap lahan budidaya itu pastinya memiliki kemampuan tersendiri, dan kawan-kawan bisa memberikan hal yang sesuai ya untuk tempat budidaya kawan-kawan, untuk perlakuan tanaman kawan-kawan. Karena ketika kesesuaian itu bisa tepat, nanti produktivitas, efisiensi itu bisa dilakukan secara maksimal, sehingga keuntungan yang diperoleh juga bisa maksimal. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya kalau kawan-kawan ingin menentukan jarak, kawan-kawan belajar dari pengalaman ya, lalu kawan-kawan evaluasi, dan dua faktor tadi yang sangat berpengaruh pada penentuan jarak adalah faktor internal tanaman dan faktor eksternal tanaman, yang mungkin kawan-kawan bisa perdalami lagi dan bisa kita pelajari lagi untuk kedepannya. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga mendapat manfaat, hikmah, serta hal yang bermanfaat. Jika ada kurangnya dan salahnya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.